Aulia berdiri di depan cermin besar di kamar mewahnya, tangannya gemetar saat memegang surat undangan pernikahan yang dikirim oleh ayahnya. Surat itu bukan undangan biasa, tapi perintah. Dia harus menikah dengan anak laki-laki mitra bisnis keluarga dalam waktu sebulan, atau kehilangan hak warisnya. Dengan hati berdegup kencang, Aulia merobek surat itu dan berpikir, aku tidak akan menyerah pada nasib ini. Malam itu, di sebuah kai kecil di pinggiran Jakarta, Aulia bertemu Sari untuk pertama kalinya. Sari, seorang perempuan berusia 28 tahun dengan rambut pendek acak-acakan dan mata yang penuh keteguhan, bekerja sebagai barista di sana untuk menyambung hidup. Aulia, yang baru berusia 24 tahun, datang ke kai itu atas rekomendasi teman rahasianya yang tahu tentang orientasi seksualnya. Kau butuh seseorang untuk menikah pura-pura, tanya Sari dengan suara pelan, setelah Aulia menjelaskan situasinya. Aulia mengangguk, mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, ada percikan yang tak terduga. Tapi Aulia tidak tahu, Sari menyimpan rahasia gelap dari masa lalunya yang bisa menghancurkan segalanya. Pernikahan mereka direncanakan dengan cepat, di sebuah kantor catatan sipil sederhana di Jakarta Selatan. Aulia mengenakan gaun putih sederhana, sementara Sari memakai kemeja polos yang dipinjam dari teman. Keluarga Aulia tidak hadir, ayahnya, seorang pengusaha kaya raya di bidang properti, marah besar ketika tahu putrinya memilih menikah dengan seorang perempuan. Ini bukan pernikahan sungguhan, bentak ayahnya melalui telepon. Kau menghina keluarga kita. Aulia menutup telepon, hatinya sakit, tapi dia merasa bebas untuk pertama kalinya. Sari, di sisi lain, tersenyum tipis, tapi matanya menyembunyikan sesuatu. Mereka pindah ke apartemen kecil milik Aulia di kawasan elite, di mana Sari mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Aulia bekerja di perusahaan keluarga sebagai manajer, sementara Sari mencoba mencari pekerjaan baru sebagai desainer grafis, pasionnya yang lama terabaikan karena kemiskinan. Hari-hari pertama pernikahan mereka penuh ketegangan. Aulia sering pulang larut malam, menghindari pertanyaan Sari tentang keluarganya. Kenapa kau lakukan ini? Tanya Sari suatu malam, saat mereka duduk di balkon menghadap lampu-lampu kota. Aulia menghela napas panjang. Ayahku ingin aku menikah dengan pria yang dia pilih untuk mengamankan bisnis. Aku tidak bisa. Aku suka perempuan. Sari mengangguk, tapi tidak menceritakan tentang dirinya sendiri. Dia hanya bilang, aku mengerti. Aku juga pernah merasakan tekanan seperti itu. Malam itu, mereka tidur di kamar terpisah. Tapi Aulia mulai merasakan ketertarikan yang aneh pada Sari, bukan hanya sebagai pasangan pura-pura, tapi sesuatu yang lebih dalam. Di kantor, Aulia menghadapi bisik-bisik dari rekan kerja. Putri bos menikah dengan perempuan. Itu pasti rumor, kata salah satu karyawan. Aulia pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya terluka. Dia pulang lebih awal hari itu dan menemukan Sari sedang menangis di kamar. Ada apa? Tanya Aulia, mendekat dengan hati-hati. Sari menggeleng, menyeka air mata. Hanya kenangan lama. Aulia duduk di sampingnya, tangannya menyentuh bahu Sari untuk pertama kalinya. Sentuhan itu membuat keduanya terdiam, tapi Sari menarik diri. Jangan terlalu dekat, Aulia. Ini hanya kontrak. Kata-kata itu menyakitkan Aulia, tapi dia mengerti, atau begitulah yang dia pikirkan. Sementara itu, ayah Aulia, Bapak Rahman, tidak tinggal diam. Dia menyewa detektif swasta untuk mengawasi putrinya. Aku harus tahu siapa perempuan itu, katanya pada istrinya, Ibu Siti, yang hanya diam karena takut pada suaminya. Detektif itu mulai menggali masa lalu Sari. Sari lahir di desa kecil di Jawa Tengah, anak dari keluarga miskin. Dia pernah menikah dengan seorang pria 5 tahun lalu, tapi pernikahan itu berakhir tragis.
Suaminya meninggal dalam kecelakaan, dan rumor mengatakan Sari terlibat dalam sesuatu yang gelap. Tapi detektif belum menemukan bukti pasti. Bapak Rahman tersenyum sinis. Ini akan jadi senjata untuk memisahkan mereka. Aulia dan Sari mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka pergi ke pasar malam di Jakarta, di mana Sari mengajari Aulia makan sate ayam dengan tangan. Kau terlalu manja, goda Sari. Aulia tertawa, merasa bahagia. Tapi di balik itu, Sari bergumul dengan hati nuraninya. Dia menikah dengan Aulia bukan hanya untuk uang yang Aulia janjikan sebagai bayaran, tapi karena dia juga tertarik pada perempuan. Tapi rahasianya, dia pernah terlibat dalam skandal pencurian untuk membayar hutang suaminya yang sudah meninggal. Jika terungkap, itu bisa menghancurkan reputasi Aulia. Suatu malam, setelah makan malam romantis yang tak sengaja, Aulia mencoba mendekat. Sari, apa kau merasakan hal yang sama? Tanya Aulia dengan suara gemetar. Sari menatapnya lama, lalu menggeleng. Jangan, Aulia. Ini akan rumit. Tapi di dalam hati Sari, ada gejolak. Dia tahu, jika dia jatuh cinta, rahasianya akan jadi beban. Malam itu, Sari menelepon teman lamanya, Rina, yang tahu segalanya. Aku takut, Rin. Aulia terlalu baik. Rina menasihati, ceritakan saja sebelum terlambat. Tapi Sari ragu. Puncak ketegangan di Ile ini datang ketika Bapak Rahman datang ke apartemen mereka tanpa pemberitahuan. Kau harus cerai sekarang juga, bentaknya pada Aulia. Sari berdiri di belakang, tangannya mengepal. Aulia membela, ini pilihan saya, Pak. Pertengkaran itu membuat Sari mundur, tapi dia mendengar Bapak Rahman bergumam, aku tahu siapa dia sebenarnya. Hati Sari berdegup kencang. Apakah rahasianya sudah terbongkar? Aulia menenangkan ayahnya dan mengusirnya keluar, tapi setelah itu, dia memeluk Sari. Makan aku, bisik Aulia. Sari memeluk balik, tapi pikirannya penuh kekhawatiran. Ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Hari-hari berikutnya, hubungan Aulia dan Sari mulai mendalam. Mereka mulai berbagi cerita pribadi. Aulia menceritakan tentang masa kecilnya di rumah besar di Jakarta, di mana ayahnya selalu mengontrol segalanya. Aku tidak pernah punya pilihan, kata Aulia dengan mata berkaca. Sari mendengarkan, tangannya memegang tangan Aulia. Aku juga begitu. Di desa, perempuan seperti kita dianggap dosa. Kata-kata itu membuat Aulia sadar, masyarakat Indonesia masih penuh dengan stigma terhadap hubungan sesama jenis. Di masjid-masjid, ceramah tentang moralitas sering menyinggung hal itu, dan keluarga. Aulia yang konservatif makin memperburuk, tapi Sari masih menyembunyikan rahasianya. Setiap malam, dia bermimpi tentang masa lalu, suaminya, Andi, yang kecanduan judi dan meninggalkannya dengan hutang besar. Untuk membayar, Sari pernah mencuri uang dari tempat kerjanya dulu, sebuah toko kecil di Semarang. Dia tertangkap, tapi dibebaskan setelah mengembalikan uang dengan bantuan saudaranya. Tapi catatan polisi itu masih ada. Jika terungkap, Aulia bisa kehilangan segalanya, reputasi keluarga, bisnis, bahkan kebebasannya. Aulia mulai merasakan tekanan dari luar. Teman-temannya di komunitas rahasia di Jakarta mulai bertanya. Kau yakin dengan Sari? Dia tampak misterius, kata Lila, sahabat Aulia. Aulia menggeleng, dia baik. Tapi keraguan mulai muncul. Suatu hari, Aulia menemukan surat lama di tas Sari, surat dari polisi tentang kasus pencurian. Aulia terkejut, tapi dia menyembunyikannya kembali, memilih percaya. Mungkin ada alasan, pikirnya. Di sisi lain, Bapak Rahman terus bergerak. Dia bertemu dengan detektifnya di sebuah restoran mewah. Sari pernah ditangkap karena mencuri.
Ini bukti, kata detektif sambil menunjukkan dokumen. Bapak Rahman tersenyum. Gunakan ini untuk memaksa Aulia cerai. Ibu Siti, yang diam-diam mendukung putrinya, mencoba menghentikan. Biarkan dia bahagia, Mas. Tapi Bapak Rahman marah, ini tentang nama baik keluarga. Sari mulai bekerja sebagai desainer di sebuah agensi kecil. Di sana, dia bertemu dengan rekan yang mengenal masa lalunya. Sari, kau yang dulu di Semarang, tanya rekan itu. Sari panik, tapi berpura-pura tidak tahu. Pulang ke rumah, dia menceritakan pada Aulia tentang pekerjaan barunya, tapi menyembunyikan ketakutannya. Malam itu, mereka menonton film bersama, dan untuk pertama kalinya, Sari membiarkan Aulia memeluknya. Aku mulai suka padamu, bisik Sari. Aulia tersenyum, tapi di dalam, keraguan tentang surat itu menggerogoti. Konflik memuncak ketika Bapak Rahman mengirim surat ancaman ke Sari. Tinggalkan putriku atau rahasiamu akan tersebar. Sari gemetar membacanya, tapi menyembunyikannya dari Aulia. Dia memutuskan untuk bertemu Bapak Rahman secara rahasia di sebuah kai. Apa maumu, tanya Sari. Bapak Rahman menatap dingin, cerai dari Aulia, dan ambil uang ini. Dia meletakkan cek di meja. Sari menolak, aku tidak akan tinggalkan dia. Tapi Bapak Rahman tertawa, kau akan menyesal. Aulia mulai curiga ketika Sari sering gelisah. Ada apa, sayang, tanya Aulia. Sari menggeleng, tapi akhirnya menceritakan tentang pertemuan itu tanpa menyebut rahasia. Aulia marah, menelepon ayahnya. Hentikan ini, Pak. Pertengkaran telepon itu membuat Aulia menangis. Sari memeluknya, dan untuk pertama kalinya, mereka berciuman. Ciuman itu penuh emosi, tapi Sari tahu, ini bisa jadi akhir. Sementara itu, di masyarakat, rumor mulai menyebar. Di media sosial, ada postingan anonim tentang deputi konglomerat menikah sesama jenis. Aulia melihatnya dan panik. Ini akan hancurkan bisnis keluarga, katanya pada Sari. Sari menenangkan, kita hadapi bersama. Tapi di dalam, Sari berpikir untuk pergi. Dia menelepon Rina lagi, aku harus ceritakan rahasiaku. Rina setuju sebelum terlambat. Puncak di Ile ini adalah ketika Aulia menemukan surat ancaman di tas Sari. Kenapa ayahku ancam kau, tanya Aulia. Sari terdiam, lalu mengaku sebagian karena masa laluku buruk. Aulia terkejut, tapi memeluk Sari. Ceritakan saja. Tapi Sari belum siap. Malam itu mereka tidur bersama untuk pertama kalinya, tapi Sari bermimpi buruk tentang penjara. Ketegangan meningkat, dan Aulia mulai bertanya-tanya, apa rahasia itu? Rahasia Sari mulai terkuak perlahan. Suatu pagi, Aulia menerima paket anonim di apartemen. Di dalamnya dokumen polisi tentang kasus pencurian Sari. Aulia membacanya dengan tangan gemetar. Sari. Kenapa, gumamnya? Saat Sari pulang, Aulia menghadapkannya. Ini apa, tanya Aulia, melempar dokumen ke meja. Sari pucat, matanya penuh air mata. Aku mencuri untuk bayar hutang suamiku dulu. Dia meninggal, dan aku sendirian. Aulia mundur, merasa dikhianati. Kau bohongi aku dari awal. Pertengkaran itu sengit. Sari menjelaskan, aku takut kau tinggalkan aku. Aku mulai cinta padamu. Aulia menangis, cinta. Ini pernikahan pura-pura. Tapi di dalam hati Aulia ada perasaan yang sama. Mereka berpisah kamar malam itu, tapi Aulia tidak bisa tidur. Dia ingat momen-momen bahagia mereka, jalan-jalan di Pantai Anyer, di mana Sari mengajarinya berenang, atau masak bersama di dapur kecil. Bapak Rahman tahu paket itu dikirim olehnya, menelepon Aulia. Sekarang kau tahu. Cerai darinya.
Aulia marah, ini urusan saya. Tapi tekanan makin besar. Di kantor, bosnya, ayahnya, memotong gajinya. Ini hukuman, katanya. Aulia merasa terpojok. Sementara itu, Sari dipecat dari pekerjaannya karena rumor masa lalu menyebar. Ma, kami tidak bisa risikokan reputasi, kata bosnya. Sari pulang dengan hati hancur, tapi memutuskan untuk bertarung. Sari bertemu dengan saudaranya di kampung, meminta bantuan. Aku cinta Aulia, Kak. Tapi rahasiaku menghancurkan kami. Saudaranya menasihati, hadapi saja. Masyarakat Indonesia keras, tapi cinta lebih kuat. Sari kembali dengan tekad baru. Dia menceritakan semuanya pada Aulia, bagaimana suaminya memaksa pernikahan, hutang judi, dan pencurian sebagai jalan keluar. Aulia mendengarkan, hatinya luluh. Kenapa tidak cerita dari awal? Sari menjawab, takut kehilanganmu. Mereka memeluk, tapi Aulia bilang kita perlu waktu. Konflik sosial makin dalam. Di sebuah acara keluarga, sepupu Aulia menghina, kau bawa malu keluarga dengan perempuan pencuri itu. Aulia membela, dia lebih baik dari kalian. Tapi Ibu Siti diam-diam mendukung, memberi Aulia uang rahasia. Ikuti hatimu, nak. Sari, di sisi lain, bergabung dengan komunitas LGB di Jakarta, di mana dia bertemu perempuan lain yang mengalami hal serupa. Kau harus kuat, kata seorang anggota. Bapak Rahman eskalasi dengan mengancam lapor polisi ulang tentang kasus Sari. Ini untuk kebaikanmu, katanya pada Aulia. Aulia marah besar, meninggalkan rumah keluarga. Dia pindah sepenuhnya ke apartemen dengan Sari. Kita lawan bersama, katanya. Tapi Sari ragu, aku tidak mau kau kehilangan segalanya karena aku. Mereka berdebat lagi, tapi akhirnya sepakat untuk mencari pengacara. Puncak di Ile ini adalah ketika polisi datang ke apartemen mereka. Nyonya Sari, kami perlu interogasi ulang. Aulia panik, memeluk Sari. Jangan bawa dia. Tapi Sari pergi dengan tenang, aku akan kembali. Aulia menunggu sepanjang malam, hatinya penuh kekhawatiran. Apakah ini akhir dari cinta mereka? Di kantor polisi, Sari diinterogasi tentang kasus lama. Ada laporan baru, kata polisi. Sari tahu ini ulah Bapak Rahman. Dia menjelaskan semuanya, dan karena kasus sudah ditutup, dia dibebaskan. Tapi kerusakan sudah terjadi, media lokal mulai memberitakan istri putri konglomerat punya masa lalu gelap. Aulia melihat berita itu hatinya hancur. Ini terlalu jauh, gumamnya. Sari pulang dengan lelah, tapi Aulia menyambutnya dengan pelukan. Kita harus lari, kata Aulia. Tapi Sari menggeleng, tidak. Kita hadapi. Mereka memutuskan untuk bicara terbuka di media sosial. Sari posting ceritanya di Instagram, aku bukan pencuri, aku korban. Dan aku cinta Aulia. Postingan itu viral, mendapat dukungan dari komunitas LGB tapi juga hujatan dari konservatif. Ini melawan agama, komentar salah satu, Bapak Rahman marah besar, memanggil Aulia ke rumah. Kau hancurkan nama keluarga. Aulia balas, kau yang hancurkan hidupku. Pertengkaran itu membuat Ibu Siti sakit, masuk rumah sakit. Aulia merasa bersalah, tapi tetap di sisi Sari. Di rumah sakit, Ibu Siti bisik pada Aulia, makan ayahmu. Dia takut kehilanganmu. Aulia menangis, tapi memilih Sari. Sari mulai merasakan beban. Mungkin aku harus pergi, katanya pada Aulia. Aulia marah, jangan. Kita sudah sejauh ini. Mereka pergi ke Bali untuk liburan, mencari kedamaian. Di pantai, mereka berbicara hati ke hati. Aku menikahimu karena kontrak, tapi sekarang aku cinta, kata Aulia. Sari tersenyum, aku juga.
Tapi di Bali, mereka bertemu teman lama Sari yang tahu rahasia lebih dalam. Sari pernah hamil di luar nikah sebelum menikah dengan Andi, tapi keguguran. Itu membuatku trauma, aku Sari pada Aulia. Kembali ke Jakarta, konflik mencapai klimaks. Bapak Rahman menggelar konferensi pers, mengumumkan pemecatan Aulia dari perusahaan. Dia bukan lagi bagian keluarga. Aulia terpukul, tapi Sari mendukung. Kita mulai bisnis sendiri. Mereka membuka kai kecil, simbol perjuangan mereka. Tapi masyarakat masih menolak, demo kecil di depan kai, tolak LGT. Aulia dan Sari bertahan, tapi Sari terluka saat batu dilempar ke jendela. Puncak di Ile ini adalah ketika Sari dihadapkan pilihan, Bapak Rahman tawarkan uang besar untuk tinggalkan Aulia. Ambil dan hilang, katanya. Sari ragu sesaat, tapi menolak. Aku pilih cinta. Tapi penolakan itu membuat Bapak Rahman sakit hati, dan dia mulai sakit. Aulia harus memilih kembali ke keluarga atau tetap dengan Sari. Aulia memilih Sari. Dia pergi ke rumah sakit, bicara dengan ayahnya. Pak, aku cinta Sari. Maafkan aku. Bapak Rahman lemah di tempat tidur, akhirnya luluh. Aku takut kau menderita seperti ibumu. Ternyata Ibu Siti pernah punya saudara yang dan diusir keluarga. Jangan ulangi kesalahan, kata Bapak Rahman. Mereka berdamai, meski lambat, kai mereka mulai ramai, didukung komunitas. Tapi Sari masih bergumul dengan trauma. Aku merasa tidak pantas, katanya pada Aulia. Aulia menenangkan, kau pantas segalanya. Mereka menghadiri seminar tentang hak di Indonesia, di mana mereka bertemu aktivis. Perjuangan kalian inspirasi, kata aktivis itu. Tapi di luar, masih ada ancaman, email hujatan, telepon malam, masyarakat mulai berubah perlahan. Sebuah artikel di koran nasional menceritakan kisah mereka secara positif, cinta di tengah stigma. Aulia dan Sari diwawancarai, berbagi cerita. Kami bukan ancaman, kami manusia, kata Sari. Reaksi beragam, tapi dukungan bertambah. Keluarga Aulia mulai menerima, Ibu Siti datang ke kai, memeluk Sari. Selamat datang di keluarga. Tapi tidak semua bahagia. Sari mendapat ancaman dari mantan rekan Andi yang menuntut uang lama. Bayar atau aku sebarkan rahasia lebih. Sari panik, tapi Aulia bantu bayar dengan tabungan. Ini harga untuk kebebasan, kata Aulia. Mereka lebih kuat sekarang, tapi Sari sadar, pilihan mereka punya konsekuensi, kehilangan teman, pekerjaan, tapi dapatkan cinta sejati. Klimaks akhir adalah ketika mereka merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Di pesta kecil, Bapak Rahman hadir, minta maaf. Aku salah. Sari memakan, kita semua punya masa lalu. Malam itu mereka menari di balkon menghadap Jakarta yang gemerlap. Tapi Sari bertanya pada Aulia, apa kita benar? Aulia jawab, ya, karena kita bahagia. Cinta mereka bertahan, tapi dengan harga. Aulia kehilangan warisan sebagian, Sari kehilangan priasi. Mereka belajar, masyarakat Indonesia perlahan berubah, tapi perjuangan terus. Apakah memilih cinta di atas segalanya selalu benar, atau terkadang pengorbanan terlalu besar untuk dibayar?